Maka dengan ini kami menuntut, pertama, kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin. Kedua, segera dibentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya 6 orang Laskar FPI. Kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi? Sombong terus. Ini kasus pembunuhan 6 orang. HRS mau pulang dijemput keluarganya, tapi ada pejabat nantang, dia itu tokoh kecil, nggak usah dianggap, nggak ada yang datang. Akhirnya datang orang ribuan, yang nyambut dianggap salah. Lu nantang sih sebagai negara. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi. Tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Kalau satu saja menjadi hukuman kepada si pembunuh, itu sudah merupakan satu perkara yang dahsyat. Kalau dapat jahanam saja. Justru pertanyaannya adalah apa? Ketika si pembunuh ini masih ada dan mereka masih memiliki nurani, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan dihinggapi sebuah dosa. Mereka akan terus pada setiap hari akan terus bergelayut dalam pikirannya sesuatu dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Bahkan makhluk-makhluk yang di langit semuanya bersatu untuk membunuh seorang muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka jahanam tanpa alasan yang benar menurut syariat agama Allah. Maka itu seolah-olah dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Munarman versus politisi PDIP. Anton, saya ingin minta tanggapan Anda. Kalau kita melihat dari rekam jejak FPI, Bang Munarman harus kita akui, rekam jejak FPI itu bukan tidak bersih-bersih amat dari unsur kekerasan. Ada beberapa peristiwa di mana FPI menjadi pelaku kekerasan. Kesejahteraan manusia. Ayuhan nas, untuk 6 nyawa yang dibunuh, tenang-tenang saja. Di Amerika sana, negara yang katanya tidak sama sekali tidak Islam, negara yang sama sekali tidak Pancasilais, mereka itu sama sekali tidak ada Pancasila di sana. 1 orang mati gempar seluruh dunia, hanya 1 orang mati. Ini 6 nyawa ditumpas, dan yang menumpas, yang membunuh mengakui lagi, mengumumkan dengan wajah yang benis. Apakah itu penghormatan? Apakah itu perlindungan? Apakah itu pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat? Kalau semboyannya katanya melayani dan mengayomi masyarakat, di mana itu 6 orang itu tidak tergolong masyarakat yang harus dilayani dan diayomi? Katakanlah andai kata dia penjahat, katanya ini negara hukum. Lalu di mana hukumnya? Apa kondisinya? Kenapa mereka itu dibantai begitu saja? Ini kita harus peduli. Sebab kalau kita membiarkan hal ini, ayuhan nas, wallahi kita akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Tidak boleh kita berdiam diri. Bukan apa-apa, walaupun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan pekerjaan, tapi mereka adalah nyawa manusia. Sama saja agamanya Islam atau bukan Islam. Kalau mereka itu dibantai, disia-siakan, zalim kita membiarkannya. Munarman versus politisi PDIP. Acara Mata Najwa malam tadi, Rabu 16 Desember 2020, mengangkat topik yang lagi menjadi sorotan luas terkait tewasnya 6 laskar FPI yang ditembak mati polisi. Dari pihak FPI, sebagai narasumber hadir jubir FPI Munarman. Dari pihak pro pemerintah, salah satunya hadir Anton Carlyan dari PDIP. Politikus PDIP Anton Carlyan menyebut
rekam jejak FPI yang melakukan aksi-aksi kekerasan dan intoleran. Sehingga sepak terjang FPI ini mempengaruhi bagaimana sikap aparat dalam mengambil tindakan. Pernyataan politikus PDIP ini dijawab Majleb Munarman. Itu kan tindakan personal. Kalau kita menghakimi tindakan personal sebagai kebijakan organisasi, bagaimana dengan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara? Apakah bisa disebut negara itu menyuruh korupsi? Bagaimana dengan tindakan-tindakan dari aparat negara yang lain yang melanggar hukum? Jawaban yang cerdas dan membungkam pernyataan politikus PDIP dan para pendukung pemerintah. Apakah Mensos yang korupsi yang merupakan politikus PDIP berarti PDIP yang menyuruh untuk korupsi? Apakah korupsi kader PDIP yang harus bertanggung jawab PDIP? Lalu PDIP harus dibubarkan? Anton, saya ingin minta tanggapan Anda. Kalau kita melihat dari rekam jejak FPI, Bang Munarman harus kita akui, rekam jejak FPI itu bukan tidak bersih-bersih amat dari unsur kekerasan. Ada beberapa peristiwa di mana FPI menjadi pelaku kekerasan. Karena memang ada rekam jejak juga, rekan-rekan dari FPI ini melakukan ya aksi-aksi kekerasan dan intoleran yang juga cukup disisakan, kadang-kadang juga agak menantang, bahkan ya mungkin terkesan meremehkan. Meremehkan siapa ini? Menantang siapa? Ya menantang petugas, meremehkan negara gitu kan. Seperti kayak kemarin sebetulnya. Kan banyak yang bertanya, kenapa ini tidak? Ini diungkap kasusnya. Karena kan sudah diingatkan, tetapi malah ada hal-hal yang ya mungkin kata-kata yang kurang pantas baik kepada TNI maupun kepada Polri. Justru dari kejadian ini kita nanti jangan lagi ada silang versi, tapi harus saling menghormati, ya saling menghargai. Dan memang rekam jejak itu ada. Kalau saya bacakan banyak sekali. Saya ingin bacakan apa yang misalnya disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, rekan Pak Wahyu, Pak Beni Mamoto, yang menyebutkan ada 37 ex-anggota Front Pembela Islam yang bergabung ke organisasi terlarang, yang bergabung di Jemaah Ansarut Daulah, ada di Mujahid Indonesia Timur. Saya kutip juga yang mengatakan bahwa ada yang berakses senjata ke Filipina Selatan, Aceh, ada anggota FPI yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon. Ada yang menyembunyikan Nurdin M. Top, ada yang merakit bom. Ini data-data yang kemudian disebutkan yang rekam jejak yang dilakukan oleh FPI. Ya, itu kan tindakan personal. Kalau kita menghakimi itu, menganggap itu bahwa itu adalah kebijakan organisasi, bagaimana dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara? Apakah bisa disebut negara itu disuruh untuk korupsi? Bagaimana tindakan-tindakan dari aparat negara yang lain yang melakukan pelanggaran hukum? Apakah itu ada doktrin untuk itu? Itu kan tidak bisa bagaimana misalnya ada satu organisasi yang kemudian di dalamnya itu ada oknum-oknum yang dia bertindak atas nama diri sendiri, tidak terkait sama sekali, dan dia sudah lepas dari organisasi, itu apakah itu dibebankan ke organisasi? Tidak. Kalau hukum itu dia tanggung jawabnya personal, tidak bisa dibebankan kepada organisasi. Dan kita secara organisasi sudah melarang hal-hal yang demikian. Karena itu di dalam kartu anggota setiap anggota FPI dilarang itu menggunakan kekerasan seperti itu. Ridwan Kamil, kisruh prokes ini gegara Pak Mahfud MD. Dia izinkan jemput HRS ke bandara. Yang pertama, menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya.
Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Di Al-Quran itu dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Kalau dari versi pemerintah bagaimana, Pak? Enggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita enggak nganggap itu serius. Pengikutnya enggak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Persiapan pengamanan imam besar, kami bersamamu imam besar. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik. Kita sikat. Anda jaga, orang lain jaga. Silakan. Nah, akan halnya Habib Rizik sendiri mau pulang, ya kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Saya sama aja seperti saya waktu ke Jakarta menyampaikan, dan yang isi pertanyaannya lebih banyak Pergub nomor sekian, apa judulnya, isinya apa, jadi normatif ya. Karena urusan Megamendung kan hierarkinya ada di kabupaten, berbeda dengan Jakarta yang langsung gubernurnya teknis. Kalau di Jawa Barat teknis itu diurus oleh kota kabupaten dan provinsi hanya sebagai pembina, kira-kira begitu. Dan kalau ada acara lokal itu tanggung jawab kota kabupaten secara lokal, kecuali kegiatannya ada di perbatasan. Ridwan Kamil, kisruh prokes ini gegara Pak Mahfud MD. Dia izinkan jemput HRS ke bandara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, di balik kekisruhan protokol kesehatan yang terjadi usai Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia karena statement Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menurut dia, Menko Polhukam Mahfud MD pun harus bertanggung jawab. Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement Pak Mahfud MD